Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita dan di video ini kita akan membahas mengenai register dan login ya. Nah, di sini kita menggunakan Laravel Sanctum dan untuk instalasinya telah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silakan dibuka dan dipelajari terlebih dahulu. Ya, untuk membuat register dan login, ya kita ke terminal, kita gunakan user controller ya. Jadi di sini kita buat PHP Artisan Make Controller API User Controller. Oke, begini saja lalu kita enter. Ya, sudah ada. Ya, selanjutnya kita buat fungsi store ya, public function store. Jadi ini untuk menyimpan atau register sebagai register user. Oke, request. Lalu kita buat validate saja. Nah, ini validate. Oke, jadi validasi kita sudah ada 3 field yang kita validasi, name, email, dan password. Kemudian kita buat di sini user create. Ya, kita gunakan fungsi hash. Oke, user belum ada karena ya modelnya kita belum pasang. Ini ya user. Nah, jadi pastikan sudah ada kelas user, kelas model user di sini. Sehingga kelasnya bisa kita gunakan. Oke. Nah, setelah kita register, insert datanya. Oke, ini insert data. Nah, kita bisa panggil dulu. Jadi user where di mana emailnya sama dengan request email. Yang pertama, first. Jadi ambil satu aja ya, yang emailnya ini, nilai emailnya seperti di request. Lalu kita buat token result user create token out token plain text token. Oke, token result sudah. Kita buat sebuah data array. Kita buat access token. Access token nilainya token result. Kemudian token type-nya. Kemudian data usernya. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah kita buat datanya seperti ini, datanya akan ditampilkan, access token, kita return list, send response, data, isi keterangan successful register. Oke, kita simpan. Ya, ini kita close dulu. Oke, jadi fungsi store kita seperti ini atau fungsi register. Ini ya, register. Oke, kita tes running. Kita buka Postman. Nah, di sini kita buat saja collection baru. Kita beri nama user. Oke, lalu kita add request. Nah, di sini kita buat register. Oh, sorry ya, ada yang kelupaan. Nah, kita kembali ke codingan. Kita lupa men-setting routes-nya. Jadi kita ke routes, file API routes. Nah, lalu di sini kita buat route
post users. Oke, post users, kemudian kelas usernya, user controller, ini ya, user controller, gini aja, kelas, kemudian store. Kita simpan. Nah, ini begini aja user controller. Tapi pastikan di sini sudah ada. Oke, belum ya. Coba controller ini. Oke, sudah ya. Sudah ada. Yap, kita simpan. Kemudian kita tes panggil di sini. Post. Oh, routes. Lihat dulu routes-nya tadi apa. Oh ya, post ya. Post. Kemudian kita buat sini lokal users. Lalu body kita isi name, misalnya fulan, email fulan@gmail.com, password. Kita send. Yap, berhasil. Oke, selanjutnya untuk menangani ketika ada error, kita kembali dulu ke user controller. Di sini kita bisa buat try and catch, jadi kita menangkap error jika ada. Misalnya ada kesalahan jaringan. Oke, exception. Oke, kelas ini sudah ya. Jadi kita buat di sini return this send error. Kita buat misalnya pesan message. Oke, ini registration failed. Oke, coba kita tes. Misalnya ini password. Misalnya error. Oke, ada. Jadi hasilnya seperti ini, data registration failed. Ya. Oke, begitu ya teman-teman. Untuk fungsi store sudah. Sekarang kita mencoba untuk fungsi login. Nah, fungsi login kita buat di sini saja. Di atasnya. Public function login. Request. Ya, lalu kita bisa gunakan ini validasi yang di sini kita copy sebagian. Lalu ini dia punya, ini kita hapus. Jadi dua ya, name, password dan email. Name-nya nggak usah. Email, string, email. Oke. Password required. Ya oke, validasi sudah. Kita lanjut. Ya, di sini kita buat variabel credentials. Jadi kita ambil data dari email dan password. Kemudian kita cek if. Nah ini kalau tidak benar nih, autentikasinya salah. Oke. Kita kembalikan pesan error. Ini kita pakai, oke ini. Pakai kelas ini ya. Untuk outnya. Nah jika berhasil, kita ambil nih datanya user, where, email, first. Kita ambil datanya, kemudian kita cek lagi, cek, request, password.
Jadi passwordnya ada atau tidak, user password. Oke. Kalau tidak ada ya kita lempar lagi exception invalid credential. Ya, begini aja. Lalu, jika berhasil login, jika berhasil maka login. Token result, kita buat lagi user create token. Lalu kita kembalikan di send response. Oke, ini begini aja. Kita copy yang di bawah nih. Nah, mana nih? Ini aja kita copy. Oke, lalu ini authenticated. Oke, ini pesannya ya. Jadi ini data, send response data. Ini autentikasi. Oke, sudah. Oke, selesai. Nah, kita coba nih. Kita coba login. Add request. Oke, post. Ya, kita belum buat roots-nya ya. Sebentar. Langsung aja dulu. Local users. Nanti di sini login. Lalu body, ini form, email, dan password. Emailnya fulan@gmail.com, passwordnya password. Ya, ini kita simpan dulu. Oh, ini login user. Oke, sudah kita buat dulu roots-nya. Kita ke API ini. Kita buat di sini root post user login user controller class login. Oke, kita simpan. Nah, kita coba jalankan send. Ya, berhasil. Ya, ini pesannya autentikasi dan datanya ini. Ya, teman-teman, begitu ya untuk login. Jadi seperti ini, kita tinggal buat validasi request inputan, validasi inputan. Kemudian kita buat variabel untuk menyimpan data request di credentials ini. Atau teman-teman bisa langsung pasang di sini juga nggak apa-apa. Jika nilainya false, maka ini yang akan dikirim. Lalu setelah itu kita ngecek di sini user email, request emailnya ada atau tidak. Setelah itu kita cek lagi password yang diberikan. Jadi kita ngecek emailnya ada apa tidak. Kemudian kita cek juga password yang diisi sudah sesuai dengan password yang ada di database atau salah. Nah, jika salah ya tidak sesuai, maka ini kita berikan nilai ini invalid credentials. Setelah itu kalau dua-duanya ini benar, nah kita buat deh token resultnya dari variabel user ini. Setelah itu kita kirim. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita bisa buat seperti ini, yaitu catch-nya juga, try and catch-nya. Ups. Kita copy, kita pasang di sini aja. Try catch. Nah, ini kita copy semua, pindahkan ke dalam try. Oke. Yap, kita simpan. Lalu ini login violet. Oke. Jadi seperti ini fungsi dari login yang kita punya. Oke, semoga dipahami. Nah, selanjutnya untuk membuat logout. Gimana nih cara membuat logout? Nah, untuk membuat logout gampang saja kita buat di sini. Public function logout. Kita buat user, kemudian user find out user datanya ID.
Lalu user tokens ini kita hapus, delete. Lalu kita kembalikan return response no content. Oke. Yap. Setelah itu kita buat di roots-nya, API-nya. Logout. Oke. Oops. Simpan. Kita cek. Kita buat di sini add request logout user. Di sini post logout. Oke. Nah, oh ya, untuk membuat ini kan root post user logout nih. Nah, dia harus berada di dalam middleware. Nah, harus berada di sini nih. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita buat saja routes. Nah, di sini routes get logout. Oke. Nah, ini. Jadi kita buat di dalam sini, yaitu autentikasi sanctum. Nah, selanjutnya untuk membuat dia bisa masuk ke roots yang tadi, kita harus copy akses token ini. Yaitu tokennya kita copy, kita buat di logout sini, lalu authorization kita gunakan ini, bearer token kita copy di sini. Oke, nah ini sudah. Oke, sudah ya. Lalu ini kita ganti bukan user ya. Tadi kan kita pakai logout. Oops. Oke, logout sudah. Kita send. Oke, ada error. Oh, metode post bukan ya. Tadi kita pakai metode get. Ini ya, metode get. Oke, kelupaan get. Oke, logout, send. Oke, 204 no content. Jadi kita telah berhasil logout. Selanjutnya kita akan buat menampilkan data user. Jadi kita kembali ke codingan. Kita ke user controller. Nah, data user kita buat di sini saja di atas logout. Public function show. Kemudian kita buat roots-nya. Nah, di middleware sini kita buat di atas saja root users. Nah, setelah itu kita coba, kita testing. Di sini kita buat saja add request get users. Method get local users ID 1. Oh, enggak ya. Jadi ini users. Jadi ya gini. Kita buat gini aja. Nah, jadi ceritanya nih dia mengambil data dirinya sendiri. Jadi dia akan menggunakan token yang telah diberikan. Nah, ini users. Kayak begini aja. Nah, get users. Oke, kita kembali ke sini postman. Nah, oke, users. Dan kalau kita buat di sini sebentar, accept application JSON send. Ya, ini ya message. Ya, artinya tidak memiliki login. Tidak ada tokennya. Nah, jadi yang kita lakukan ya harus kita kirimkan, kita gunakan di sini bearer token ini. Kemudian kita coba send. Oke, masih juga. Kenapa? Karena kita kan tadi baru logout. Nah, kita login lagi nih. Kita login. Oke, dapat ini 3 ya. Yang ini tokennya kita kasih lagi. Di get user ini kita rubah nilainya ini. Oke, kita send.
Ya, berhasil. Nah, jadi seperti itu teman-teman, penggunaan barrier token pada REST API. Jadi jika kita ingin mengakses sebuah API yang memiliki login atau yang membutuhkan autentikasi, nah maka kita letakkan roots-nya di sini, di area sini, dan jangan lupa ketika kita ingin mentestingnya atau memanggilnya, nah yang membutuhkan autentikasi kita harus pasang ini authorization-nya, kita berikan nilai tokennya di sini. Nah ini karena kita tipenya bearer token, nah jadi kita pakai ini. Kalau misalnya tokennya jenisnya berbeda, nah kita menyesuaikan saja ya di sini. Oke, begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Untuk fitur selanjutnya, saya rasa teman-teman bisa lihat di GitHub, sudah cukup mudah, dan teman-teman bisa mencobanya sendiri. Jika ada error atau ada kesalahan, bisa tinggalkan komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.